Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Syarif dari kelas Pendidikan Fisika A, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Micro Teaching kelas A3, yakni model pembelajaran Discovery Learning tentang materi, momentum, impuls, dan tumbukan. Adapun analisis kompetensi dasar yang saya ambil yakni kompetensi dasar 3.10, menerapkan konsep momentum, impuls, dan serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Dari karya tersebut terdapat dua indikator, yakni yang pertama mengamati tentang momentum, impuls, hubungan antara impuls dan momentum, serta tumbukan dari berbagai sumber belajar. Yang kedua, mendiskusikan konsep momentum, impuls, hubungan antara impuls dan momentum, serta hukum kekekalan momentum dalam berbagai penyelesaian masalah. Selanjutnya, kompetensi dasar yang kedua yakni 4.10, menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum, misalnya bola jatuh bebas ke lantai dan roket sederhana. Adapun indikatornya yakni mempresentasikan peristiwa bola jatuh ke lantai. Adapun model pembelajaran Discovery Learning memiliki sintaks yang pertama, stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Yang kedua, problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Yang keempat, ada data processing atau pengolahan data. Yang kelima, ada verification atau pembuktian. Yang keenam, generalization atau menarik kesimpulan. Adapun kegiatan pendahuluan dari metode ini yakni yang pertama, guru akan melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Adapun yang keempat yakni menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Adapun yang kelima, memberitahukan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Adapun fase pertama, stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan, di mana peserta didik akan diberikan motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi pembelajaran, momentum, dan impuls. Adapun yang kedua yakni melihat. Di sini guru akan menayangkan video tentang peristiwa impuls dan momentum sehingga siswa dapat memahami secara visualisasi. Adapun yang ketiga yakni mengamati, di mana dalam mengamati ini ada bahan tayangan tentang materi momentum dan impuls. Akan diberikan beberapa contoh materi momentum dan impuls untuk dapat dikembangkan peserta didik dalam media interaktif. Adapun yang terakhir yakni menulis, di mana setelah menayangkan materi tentang momentum dan impuls, siswa akan menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait momentum dan impuls. Selanjutnya, fase yang kedua yakni problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Guru akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan yang akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya, mengajukan pertanyaan tentang materi, momentum, dan impuls. Selanjutnya, fase yang ketiga yakni data collection atau pengumpulan data. Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan. Adapun kegiatannya yakni yang pertama, mengamati objek atau kejadian.
mengamati dengan seksama materi, momentum, dan impuls yang sedang dipelajari dalam bentuk slide presentasi yang disajikan dan mencoba menginterpretasikannya. Yang kedua, melalui sumber lain selain buku, yakni secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan memahami tentang materi, momentum, dan impuls yang sedang dipelajari. Adapun kegiatan yang selanjutnya yakni aktivitas, menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami dari kegiatan mengamati dan membaca yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan materi, momentum, dan impuls yang sedang dipelajari. Selanjutnya yang keempat yakni mendiskusikan. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai materi, momentum, dan impuls. Adapun yang terakhir yakni mengumpulkan informasi, di mana siswa akan mencatat semua informasi tentang materi, momentum, dan impuls yang telah diperoleh pada pemaparan slide presentasi. Adapun fase yang keempat yakni data processing atau pengolahan data. Di sini peserta didik akan dibagikan ke dalam beberapa kelompok, sehingga dalam beberapa kelompok tersebut siswa akan melakukan diskusi dan melakukan pengolahan data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi tentang data dari materi, momentum, dan impuls. Adapun yang fase kelima yakni verifikasi. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber atau dengan hasil diskusi kelompok lain. Adapun fase yang terakhir atau fase yang keenam yakni generalization atau menarik kesimpulan, di mana peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan, yakni yang pertama menyampaikan hasil diskusi tentang materi, momentum, dan impuls berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, berkemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. Yang kedua, mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal. Yang ketiga, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang materi, momentum, dan impuls dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Adapun yang keempat yang terakhir, bertanya atas presentasi tentang materi, momentum, dan impuls yang dilakukan dan peserta didik yang lain diberikan kesempatan untuk menjawab. Adapun kegiatan penutup dari fase ini, dari kegiatan ini yakni guru memberikan penghargaan kepada setiap kelompok yang berperan aktif dalam berdiskusi. Kedua, siswa menerima penghargaan sesuai dengan kriteria. Yang ketiga, guru memberikan materi yang akan dipelajari selanjutnya. Dan yang terakhir, guru akan menutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Ya, begitulah sedikit dari tugas micro teaching saya mengenai tentang model pembelajaran discovery learning dengan materi, momentum, impuls, dan tumbukan. Apabila ada materi yang kurang jelas atau yang terlalu cepat dari video kali ini, kami memohon maaf atas kesalahan dari kami. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.